Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul kembali sehat walafiat untuk cari ilmu di masjid yang mulia ini, Masjid Raya Bintaro Jaya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat. Amin. Judul kajian pada malam hari ini judulnya cukup berat. Jadi jangan tertipu sama judul. Kalau saya nggak salah judulnya Rahasia Ruh dan Ma'rifat dalam Pandangan Syariat. Rahasia ruh dan ma'rifat dalam pandangan syariat. Berat betul ya. Rahasia ruh. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang mau mengkaji rahasia ruh dalam waktu 1 jam. Apalagi mau mengkaji rahasia ma'rifat dalam waktu 1 jam. Nggak mungkin bisa. Dan kalau udah dibilang rahasia ruh, ya rahasia ruh nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Makanya pengajian ini di awal sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita ini aneh. Sok tahu tentang ruh. Ya, sok tahu tentang ruh. Oh, yang nyata aja nggak paham, apalagi yang nggak kelihatan. Tubuh kita ini loh, tubuh kita manusia. Masya Allah. Di balik kulit kita ini ada makhluk Allah yang luar biasa. Yang jadi dokter paham itu. Betapa banyak itu sel-sel di tubuh manusia yang bekerja dengan sangat teratur. Baru yang fisik saja kita nggak paham, kadang-kadang kita sok ngerti tentang ruh. Maka sok ngertinya manusia tentang ruh itu bukti kebodohannya kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada sekelompok oknum Yahudi. Ya, ada sekelompok oknum Yahudi penasaran tentang ruh. Nah, bicara ruh sendiri dalam bahasa Arab, ruh itu punya banyak arti. Ruh punya banyak arti. Termasuk malaikat Jibril juga disebut ruh. Ruh juga nama malaikat. Al-Quran itu juga terkadang disebut dengan kata ruh. Maka dari katanya saja ruh ini udah maknanya luar biasa. Cuman yang mau kita bahas malam hari ini adalah ruh dalam arti diri kita yang berada di dalam balik jasad yang tersembunyi ini. Ruh yang dengannya manusia dikatakan hidup sebagai manusia. Ruh yang berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain sampai nanti akhirnya tinggal di alam surgawi abadi lamanya dalam kebahagiaan. Maka hal tersebut pernah ditanyakan oleh sekelompok oknum Yahudi yang penasaran tentang ruh. Nanya sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menarik ya. Nabi yang terbaik, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling alim, Nabi yang paling bertakwa, atqakum, Nabi yang paling bermakrifah, a'rafuhu, ya, yang paling bermakrifat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Yahudi, oknum Yahudi, sekelompok oknum Yahudi bertanya tentang ruh. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab dengan fasihnya, ruh itu begini, ruh itu begini, ruh itu begini, ruh itu begini, ruh itu begini. Kemudian diuraikan dengan detail A sampai Z. Apakah diuraikan seperti itu? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mana tidak pernah berkata-kata kecuali atas wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak. Ya, terdiam sejenak. Sahabat paham. Oh, ini lagi dapat wahyu. Bahkan oknum Yahudinya pun paham.
Oh, ini lagi dapat wahyu. Terdiam sejenak dan terlihat perubahan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul membacakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85. Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dulu ini ya, dulu ada sekelompok oknum Yahudi pernah nanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Apa petunjuk Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Allah perintahkan Rasul jelaskan ruh itu bagaimana? Jelaskan ruh itu seperti apa? Apakah begitu? Ternyata tidak. Allah menyatakan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW. Siapa ini yang nyuruh ngomong? Siapa yang nyuruh ngomong? Kul. Siapa yang berkata? Katakanlah. Siapa yang berkata? Katakanlah. Allah. Siapa yang berkata? Katakanlah. Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab. Berarti ini jawabannya siapa? Allah. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang menjawab siapa? Allah. Ini perlu digarisbawahi, biar kita nggak ruwet ngurusi ruh, ya, biar hidup nggak ngurusi ruh, biar nggak pusing dengan ruh. Kenapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Ini kalamullah. Ini wahyunya Allah Ta'ala. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Lantas apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau terdiam sejenak menunggu wahyunya Allah. Allah pun menyatakan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ar-ruh itu urusannya Allah, urusannya Tuhanku. Ruh itu urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sesungguhnya kalian tidak diberi ilmu kecuali cuman sedikit. Udah ya? Berarti pengajiannya selesai atau? Selesai. Makanya nggak usah gaya hakikat ruh ini begini, ruh begitu, ruh. Sementara Allahnya bilang ruh urusannya Allah. Selesai. Jangan hidup membahas hakikat ruh seperti apa, ruh bagaimana, dan lain sebagainya. Kita boleh memperbincangkan apa yang diperbincangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama yang betul-betul dikenal keilmuannya oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata urusan ruh para ulama itu tidak bergerak penanya, tidak berucap lisannya, kecuali menjabarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.